sekalian. Ya, ini kita mulai ya. Santai aja ya. Ada yang bilang sih materinya mudah gitu. Jadi nanti teman-teman sampaikan aja ya kalau misalkan merasa ini saya bingung bagian ini, nanti sampaikan aja. Oke. Sudah tampil share screen-nya? Di sini sudah, Seth. Oh, sudah ya? Oke, sudah ya. Nanti teman-teman kalau mau menyampaikan langsung bisa dicek speakernya. Kalau down speaking berarti sudah bisa bicara. Atau kalau teman-teman mau melalui chat juga bisa. Nanti dicoba. Chatnya insya Allah coba saya cek dulu ya. Chatnya sudah bisa ini. Sudah everyone. Oke teman-teman sekalian, ini dulu ya. Ini yang tadi saya bilang ya. Nah, klop sekali ya, kebetulan ini saya juga bersyukur ya. Terima kasih kepada Mas Ranji dan teman-teman semua dari Personality Clinic Center, kemudian dari Mahakarya Anak Bangsa. Saya tuh ketika dikontak itu saya bilang mudah-mudahan ini titik temu ya atau match ya, ada chemistry ya, ada chemistry-nya. Yaitu apa? Di sini saya bilang Neuro Leadership Science Qurani ya, atau ini bentuknya kita seminar seperti itu, menjadi pribadi unggul dengan NLSQ. Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman agak-agak pernah dengar gitu, ya. Tapi kok saya baru dengar gitu ya? Mungkin gitu juga. Artinya masih tahu dan tidak tahu seperti itu. Kenapa? Mungkin kalau ISQ kan pernah dengar ya, atau SQ itu kan spiritual quotient ya, atau kecerdasan spiritual, atau ESQ emotional spiritual quotient ya, kecerdasan emosi dan spiritual. Nah, materi kami ini ya, ini seputar neuronya gitu. Jadi lebih spesifik lagi, satu bagian yang lebih kecil ya, lebih diteliti lagi, yaitu apa? Tentang manusianya. Nah, makanya di sini menjadi pribadi unggul. Nah, kenapa demikian? Neuro ya, teman-teman sambil nanti mohon bantu jawaban ya. Pernah dengarkah neuralgin? Ada yang bisa bantu? Nanti yang paling aktif saya carikan door prize deh. Ada yang bisa bantu? Apa neuralgin? Pernah dengar nggak apa neuralgin? Obat. Keren. Obat nyeri saraf. Boleh dikasih namanya siapa? Saya mau catat. Siapa? Obat nyeri saraf Omtang. Oke, satu ya. Udah dapat poin. Mas Omtang atau Pak Omtang ya. Saya panggilnya Mas apa Kang ini? Dari mana, Kak? Hah? Bapak dari mana? Dari Bandung. Wih, Bandung ya. Kumaha, damang Dari ya. Bandung. Baik, terima kasih sudah hadir Pak. Jadi acara kita agak santai aja. Oke, terima kasih jawabannya. Neuralgin itu betul obat. Obat sakit kepala ya. Ya, tadi jawab obat sakit kepala ya, betul ya. Nah, teman-teman sekalian, itu sudah dapat clue-nya. Jadi neuro itu seputar kepala. Lebih dalam lagi yaitu otak. Nah, artinya teman-teman sekalian, ketika Tuhan menyebutkan, hai kamu manusia, kamu diciptakan dalam bentuk sempurna. Ya, organ-organ tubuhnya. Gimana kok? Nah, di dalam organ tubuh yang sempurna itu ada satu aja organ yang luar biasa nilainya. Apa itu? Otak. Ibaratnya boleh saya sebut ini adalah mesin utamanya teman-teman sekalian. Gitu. Kalau komputer berarti mesin utamanya apa? Boleh bantu jawab? Apa? Prosesor. Betul ya. Ini dia. Nah, bahkan nanti saya mungkin agak nyinggung sedikit ya. Nanti apa istilahnya? Artificial ya, atau niru-niru jiplak-jiplak cara kerjanya otak. Nanti ada, teman-teman ya. Nah, baik, menjadi pribadi unggul dengan NLSQ ya, atau di bagian copywriting saya sebut menyongsong Indonesia emas. Gitu teman-teman. Atau gold generation. Nah, baik, next ya. Nah, ini dia. Oke, kita coba ya. Pelan-pelan dulu ya. Oke, akhir tahun 1970-an, Michael Gazzaniga dan George Miller itu melahirkan satu istilah. Ya, istilah yang mereka lahirkan yaitu neuroscience kognitif.
Nah, ini teman-teman sekalian. Ya. Apa istilahnya neurosains kognitif. Di sini ada yang profesi jadi guru sama dengan saya. Kognitif itu apa? Kognitif? Pengetahuan. Betul, pengetahuan. Neuro tadi apa? Kita agak itu aja ya, agak umum dulu. Neuro tadi apa? Oh, Otak. otak ya. Nah, nanti kita akan lihat neuro itu yang dimaksud. Sekarang kita pakai dulu otak. Nanti lebih rinci ada lagi. Sains itu apa? Ilmu pengetahuan. Ya, seperti itu ya. Jadi ini berbeda sains dengan kognitif. Nanti ada beda. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat. Neuroscience kognitif adalah satu pendekatan dalam psikologi kognitif yang memusatkan kajiannya pada otak. Ya, di sini difahami? Bisa ya? Oke. Neuroscience itu ada tadi apa? Ilmu yang mempelajari tentang apa? Oh, otak. Kognitif berarti apa kognitif? Kognitif tadi disebut apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Siap. Berarti neuroscience kognitif adalah satu pendekatan dalam psikologi kognitif yang memusatkan kajiannya pada otak. Oke, saya coba jiplak ya. Dalam literatur yang lain disebutkan neuroscience adalah ilmu yang mempelajari tentang misteri otak. Boleh diulang apa? Ilmu yang Mempelajari tentang misteri otak. Good. Keren ya. Suaranya Pak Omtang ada lagi ya. Udah lumayan dapat ya. Nanti yang lainnya boleh ya. Sambil saya catat nanti saya carikan door prize. Nah, ilmu yang mempelajari tentang misteri otak. Ya, misteri. Kenapa kok misteri? Ya, karena luar biasa teman-teman sekalian. Mungkin pernah dengar ya, satu berita menyebutkan Einstein dengan kecerdasannya yang sedemikian, berapa persen otak yang sudah dioptimalkan oleh Einstein? Ada yang pernah baca atau pernah dengar? Selentingan ya? Berapa? 20. Oh, ada yang lain? 10%. Oh, good. Mendekati itu. Oke. Kita coba ambil itu dulu ya. Itu terbesar lah anggap ya. 10%. Atau seperberapa berarti? 1/10. Tapi kita lihat bagaimana penemuan beliau. Luar biasa. Ya, di bidang ilmu pengetahuan. Oke, kita skip dulu ya. Kita simpan dulu itu pengetahuan apa namanya Einstein-nya. Kita lanjutkan. Neuroscience kognitif berasal dari kognisi atau proses mengetahui. Ya, oke, saya tanya dulu proses mengetahui. Paham ya maksudnya proses mengetahui? Di situ ada apa? Satu apa? Rasa ingin tahu. Ya, betul. Ada apa? Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu boleh. Apa? Kerja. Jadi dia tidak diam teman-teman sekalian. Nanti kita akan lihat faktanya ya. Bagaimana otak ketika kita tidur ternyata dia kerja atau tidur? Kerja. Kerja. Coba sayang banget loh kalau nggak kita nggak kita optimalkan. Kita lihat ya nanti. Neuroscience, ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf. Nah, ini sudah mulai. Jadi neuro apa? Kita garis bawahi lagi. Neuro apa? Sistem saraf. Keren teman-teman sekalian. Ini saya kalau ngajar interaktif gini, saya tuh lebih semangat. Nanti kalau kurang nanti saya tambah ya, bisa 2 jam gitu. Iya, saya kalau ngajar kadang sampai jam 11, jam 12. Pokoknya tinggal teman-teman siap gitu, lanjut ya kita ya. Karena sebetulnya kita mampu ya. Lanjut, 95% dari seluruh penemuan tentang cara kerja otak ya ditemukan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Jadi teman-teman sekalian, dalam 10 tahun terakhir ya, ini saya ambil ini mungkin sekitar ya 5 tahun yang lalu ya. Berarti 2000-an itu orang banyak meneliti tentang otak. Tapi sebetulnya itu yang apa ya istilahnya itu yang lagi ngehits gitu. Tapi di sekitar 1970-an itu sudah banyak contoh. Teman-teman pernah dengar nggak si Gartner? Beliau mengeluarkan tentang multiple intelligence. Pernah dengar? Kecerdasan majemuk, ada 8 kecerdasan. Pernah dengar? Ya, pernah. Good. Nah, itu tentang bakat. Nah, teman-teman sekalian, artinya ini itu gini. Ilmu ini kalau kata Profesor Taruna disebut INM. Apa itu? Ilmu neuroscience modern. Artinya gini,
tidak akan usang kalau kita mempelajari otak itu. Karena tadi sekelas Einstein saja, atau kalau tokoh Indonesia itu Pak Habibie gitu, itu kita boleh sebut baru 10% gitu. Nah, apa kita mencukupkan diri dengan, mohon maaf, kapasitas saya, kapasitas teman-teman gitu kan, udah bilang, udah, gue udah keren banget, udah IQ saya, contoh ya, mohon maaf, IQ saya sudah 140. Ternyata belum selesai teman-teman sekalian. Kalau kita mau, nah ini nanti masuk ya, di sini ada hipnosisnya dan ada NLP-nya. Kalau kita mau mengoptimalkan, ya, di situ ada proses coaching, optimalisasi potensi, dan training pemberdayaan diri kita, ya, nanti ada video yang saya akan share. Nah, itu akan lebih, lompatannya itu keren banget, ya, karena memang mampu. Oke, lanjut. Nah, neuroscience kognitif adalah bidang studi yang menghubungkan otak dan aspek-aspek lain sistem saraf. Oke? Ada dua istilah ya, jangan bingung ya, otak dan sistem saraf. Otak ini apa tadi? Organ. Keren. Organ kita ya, karena diciptakan dalam bentuk sempurna. Sistem saraf berarti apa itu? Sistem kerja. Bagian-bagian dari Bagian otak. yang lebih kecil. Ya? Oke, yang terhubung ini dengan otak, khususnya otak dengan pemrosesan kognitif. Tadi kognisi apa? Proses Mengetahui. Nah, ini udah mulai nih teman-teman. Set, ya kan? Ketika otak kita dilatih untuk tahu, ya, atau dia terus memberikan stimulan untuk kita lebih ingin tahu, kayak gini contoh, misalnya Mas Ranji dan teman-teman Mahakarya Anak Bangsa sama Personality Clinic Center nge-share klinik. Nge-share kegiatan malam ini. Ketika teman-teman ya otaknya itu langsung, gue pengen tahu dah apaan sih isinya. Itu sebetulnya keren banget, ya. Kenapa? Karena ibaratnya istilahnya wadah itu dia terbuka ke atas. Gini, siap menerima sesuatu yang baru atau bahkan mungkin nggak baru bagi dia, tapi dia keren banget menerima. Ya, kalau di dalam Islam ini yang disebut dengan tawadu. Ya, saya boleh cuplik sedikit ya. Nabi itu pernah bilang gini, man tawaduan, siapa orangnya yang tawadu, rendah hati, rafa'ahullah. Allah akan mengangkat dia. Maksudnya gini, ini sangat berhubungan dengan firman Allah gini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kalian mau diangkat derajat kalian lebih mulia, lebih sukses, lebih hebat, dunia dapat, kemudian juga bisa berbagi lebih banyak. Nah, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian dan beramal solehlah dan kalian tuntutlah ilmu. Jadi teman-teman sekalian, saya boleh menyemangati teman-teman, ketika teman-teman hadir malam hari ini, menurut saya teman-teman adalah orang-orang yang hebat. Gitu, karena udah membuka wawasannya, otaknya ini udah dibuka duluan. Apa sih yang mau disampaikan nih sama nih pemateri? Itu udah keren. Ya, udah. Kenapa? Kita lihat. Nah, ini dia. Nanti dia akan membuat satu Bentar ya. Sepertinya kok saya keklik ya. Oke. Oh. Nah, ini dia. Ya, ini pengetahuan sedikit ya. Ilmuwan zaman awal ya itu tidak membedakan ya. Antara badan dan pikiran itu hal yang berbeda. Itu dulu ya. Supaya kita tahu aja pengetahuan. Tapi tadi saya sebut ya, belakangan contoh misalnya 10 tahun ini ya. Itu tidak bisa dipisahkan ternyata. Ya, kenapa demikian? Tadi teman-teman udah memahami ya, ini kita pelan-pelan ya. Tadi kognisi apa? Proses mengetahui kan. Berarti ketika kita tahu contoh, cara makan dengan duduk, misalnya gitu. Teman-teman kira-kira melakukan makan dengan duduk atau tidak dengan duduk? Duduk. Iya. Disitulah, berarti di situ ada apa? Ada apa? Behavior, perilaku, ada tingkah laku, ada satu kegiatan. Nah, ini udah kita mulai. Berarti fisik kita dan alam mental atau pikiran itu jadi satu, teman-teman. Ini kita sepakati dulu ya. Nah,
Kemudian ya, otak terdiri dari neuron-neuron. Nah, inilah dia yang selalu bekerja, tidak pernah istirahat. Contoh, pamfletnya di share-nya masih ingat nggak hari apa? Enggak. Oke, ada yang lupa ya. Misalnya saya sebut Sabtu lah. Kalau link Zoom-nya di share-nya kapan? Baru barusan. Oke, hari ini ya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang membedakan ketika teman-teman tadi dibilang link Zoom-nya hari ini ya, dengan pamfletnya teman-teman agak lupa. Yang satu sudah agak lama kejadiannya, yang satu barusan. Good. Ya. Memori itu kira-kira hilang atau masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih ada, teman-teman, tersimpan dan belum kita optimalkan. Betul. Coba kalau teman tadi sejenak. Nah, ini kita udah mulai masuk sesi terapi ya. Ya, ada sesi terapi. Contoh, ketika tadi kita ada pertanyaan ya, pamfletnya di-share kapan? Itu kalau teman-teman mau aja diam sejenak. Tarik nafas ya, mengizinkan oksigen masuk ke dalam otak, itu langsung ada. Ya, dari mulai penglihatan, bayangan-bayangan atau suara-suara. Misalnya ada Mas Ranji. Hei, masuk segera grup BA-nya. Nih, apa namanya, ada info nih. Apa namanya, akan ada NLSQ. Nah, itu suara-suara. Atau perasaan. Kok ini apa namanya, apa istilahnya, menjadi menjadi pribadi yang unggul. Gue pengen deh ngerasain. Jadi teman-teman sekalian, otak kita itu terhubung kepada apa yang satu ini apa? Visual. Visual. Oke, good. Yang kedua apa ini? Audio. Auditory. Keren. Audio. Oke, audio atau auditory ya. Boleh saya tambahkan auditory. Kalau tadi saya sebut ini apa ini? Kinestetik perasaan. Kinestetik atau perasaan. Good. Ya, kita lanjut. Oke, ini sebagai penutup ya untuk yang apa di neuronya ya. Karena saya tadi bagi itu karena tadi saya bagi setiap satu bidang keilmuan cuplikannya 20 menit. Mohon maaf ya. Enggak apa-apa ya. Karena hari ini kan yang free-nya, mohon maaf. Nanti kita supaya bisa meloncat ke leadership. Oke. Nah, ini yang terakhir slide-nya. Sistem saraf pusat, keren banget. Ya, teman-teman sekalian, kita lihat ya, mulai dari sini. Kelihatan nggak kursor saya? Udah saya gedein. Ya. Oke, bipolar, interneuron, unipolar, neuron sensoris. Ya. Ini nanti kalau kita mau dalami bisa ya. Kemudian multipolar neuron motorik dan sel piramida. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah jenis neuron dasar. Setiap neuron mampu menerima dan mengirimkan impuls neural ke ribuan neuron lain. Boleh ada yang bantu? Kira-kira apa ini yang bisa dipetik dari apa yang saya sampaikan mengenai neuron ini? Ada yang bisa bantu? Apa maksudnya? Neuron mempunyai fungsi bisa menerima dan mengirimkan info ke neural ke ribuan neuron lain. Maksudnya di sini fungsi neuron gitu. Terima kasih. Sip. Oke. Fungsi neuron. Mohon maaf. Keluar ya? Oke. Bentar ya. Saya geserkan dulu ini untuk kameranya. Oke. Ya. Oke. Setiap neuron tadi ya, jumlah neuron di otak diperkirakan berapa? 100 miliar. Ya. Oke. Teman-teman pernah melihatkah video tentang calon HP tercanggih 5 tahun lagi? Pernah lihat video ini? Nah, nanti kita lihatkan ya. 5 tahun lagi konon ya, HP itu nanti sekarang ini apa? Badak glass ya sekarang. HP yang tercanggih sekarang apa? Realme. Gorilla Glass. Gorilla Glass. Sip, terima kasih. Nanti 5 tahun lagi itu bakalan menjadi badak glass. Sekarang Gorilla Glass kan? Langsung. Tahu nggak apa kira-kira badak glass? Spesifikasinya teman-teman sekalian, ya itu kalau dia itu apa ya istilahnya nggak tahan banting aja, mungkin yang menabrak dia
rusak. Ini ibaratnya lebaynya seperti itu. Memorinya tahu nggak teman-teman sekalian? Ya, 1 terabyte. Ya, kalau sekarang berapa ini Mas Ian? 1 giga gitu ya, 4 giga gitu ya. Ya, atau ada yang 6 giga gitu. Nah, RAM-nya ini 1 terabyte. Jadi teman-teman sekalian, kenceng banget kalau mau download sinetron itu Azab ya, yang berepisode-episode itu. Itu nggak pakai nunggu, nggak ada buffering, langsung serut, cepet banget. Nah, artinya teman-teman sekalian ya, ini video yang saya lihat ya. Tapi yang gunain cuman bisa memanfaatkan pakai telepon aja. Sayang banget nggak itu teknologinya? Sayang banget. Nah, sekarang kita masuk ke dalam otak kita, teman-teman sekalian. Ini muhasabah buat saya ya. Introspeksi buat saya dan teman-teman. Otak ini ya keren banget diciptakan Tuhan. Ya. Dia melebihi itu tadi, HP yang bakalan canggih yang keluar 5 tahun lagi tuh. Lebih itu. Kenapa? Ini lihat. 100 miliar jumlah neuron di otak manusia. Setiap neuron menerima dan mengirimkan impuls neural ke ribuan neuron lain. Nanti yang mohon maaf, yang usianya 40 atau 50-an sudah punya anak SMP ya atau SD kelas 5 kelas 6. Suruh main game, kasih HP sebentar, kira-kira main gamenya perlu dileskan atau bisa sendiri otodidak? Tidak. Otodidak teman-teman sekalian, padahal pakai bahasa Inggris tuh. Keren banget ini otak ini. Coba ketika kita optimalisasi, keren banget. Makanya luar biasa ya, sayang banget nih. Ya, misalnya kita menghafal kosakata bahasa Inggris 1000 kosakata, ya. Nanti kita akan lihat kalau self talk kita terhadap diri kita, ya, bilangnya kayak gini, 1000 suku kata, aduh susah, berat, nggak masuk di otak kita. Akhirnya itu yang terurang 60.000 kali setiap satu kata. Tapi berbeda ketika kita ibaratnya ini, kalau bahasa orang Muslim itu husnudzon kepada Allah, tentunya ini kepada organ kita otak ini. Mampu, langsung dipraktekkan, dicoba. Kalau memang sulit mungkin awal. Mungkin kalau susah mungkin awal, ya. Tapi setelah itu otak kita baru tahu nih, ya. Tadi teman-teman mungkin menyaksikan ya, ada Bimbel Brawijaya ikutan ya, atau bahkan jadi admin awal. Itu usaha saya. Bimbel Brawijaya. Nah, di usaha itu kita mau menyadarkan teman-teman siswa itu atau pelajar bahwa belajar matematika, fisika, kimia itu mudah. Ya, bukan jadi fobia takut gitu. Bahkan kalau ulangan itu udah keringat dingin, bahkan ada yang pingsan gitu. Enggak. Caranya dengan apa? Ini. Berikan peluang dulu otak kita untuk bekerja lebih keras lagi, lebih cerdas lagi, lebih ikhlas lagi. Ya, diri kita, jiwa ini. Oke ya, ini kita skip dulu, mohon izin ya, saya pindah dulu. Nah, ini sudah 9 kurang 20 ya. Oke, sebentar ya, saya bukakan dulu. Nah, oke. Belum tampil ya? Belum. Oke, sebentar ya. Sudah tampil? Udah. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita loncat sedikit nih. Masih kaitannya dengan neuro ya, supaya ini nanti menjadi transisi ke leadership. Oke, teman-teman, tadi kita belajar otak ya, kemudian syaraf. Itu kata kunci boleh ditulis ya kalau teman-teman mau merangkum lah ibaratnya ya. Tadi kan neuro ya, ada neuroscience, ada neuro sendiri ya, kemudian ada behavior ya, kemudian ada sistem saraf, ada otak gitu ya. Kita loncat sekarang ke mind. Mind ini apa? Boleh dibantu? Apa mind? Pikiran. Terima kasih. Mind pikiran. Kalau set berarti mindset apa? Pengaturan. Ya, atau set itu setting lah. Ya, seperti itu ya. Kita sebutnya set atau setting ya. Nah, sekarang kita lihat. Mindset. 1. Suatu kepercayaan yang mempengaruhi sikap atau tingkah laku seseorang. Kira-kira kalau definisi yang awal ini, mindset ini penting atau tidak? Penting. Penting banget teman-teman. Penting banget. Ini nanti yang akan kita masuk awal di masalah leadership.
Leader itu apa? Pemimpin, leadership. Ya, berarti kepemimpinan. Manusia tadi, kita itu kan dapat amanah apa sih? Jadi makhluk yang mulia kan? Yang penciptaannya sempurna, betul nggak teman-teman? Ya. Malu nggak kita dengan potensi otak kita? Mohon maaf, tapi kesuksesan kita masih gini-gini aja. Malu nggak? Kalau ada yang nggak malu nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang malu, tapi malunya perlu saya tambahkan. Malu sebagai al-haya'u minal iman. Malu karena iman. Kenapa iman? Karena kita ingat Tuhan. Ingat Allah. Nih kalau eman banget nih otak nanti kalau berjumpa sama Allah, berjumpa sama Tuhan ditanya, otak lu kemana aja? Ya, dibuat yang buruk-buruk aja. Mikirin temennya sukses, lu ngiri. Mikirin tentang ngebeli mobil, kamu ngiri. Mikirin temen udah nikah duluan, kamu ngiri. Ya, dendam lagi, ya kan? Iri hati, dendam itu kan berpikir negatif. Allah tidak hadir. Tuhan kenapa sih dia nggak bekerja keras? Kenapa dia sukses duluan misalnya? Ya, diisi hal-hal yang kurang bermanfaat. Oke ya, jadi suatu kepercayaan yang mempengaruhi sikap atau tingkah laku seseorang penting ini. Kita kedua sekarang. Mindset adalah suatu cara berpikir untuk menentukan sikap maupun pandangan masa depan seseorang. Keren banget. Ya, cara berpikir menentukan sikap. Ya, kalau kita lihat temen apa namanya nikah duluan misalnya karena dia jodohnya dekat, kira-kira mukminah apa yang terbersit dalam pikiran, dalam mindsetnya apa? Boleh bantu jawab? Karena yang kebetulan tampil di slide 3 fotonya Mbak Muinia ya, nanti dibantu yang lain. Apa? Kalau ada temen nih, Mbak Muinia sudah berkeluarga belum? Belum, masih sekolah. Oke, masih sekolah ya. Kalau ada temen yang kemudian dia dapat kerja duluan, menikah juga duluan, apa dalam mindset Anda yang keluar duluan? Apa? Mindsetnya apa? Di pikiran kita apa? Berpikir untuk kayak mereka. Maksudnya Keren. termotivasi gitu. Keren banget. Keren banget. Hebat. Ini sudah satu enthusiasm. Teman-teman sekalian, saya baca satu literatur. Antusias ya atau merasa dia butuh ya, ini gue harus nih ngikut dia, iri dalam hal kebaikan. Nabi pernah bilang itu, boleh kita iri dalam hal 3 ya, Al-Quran, orang bersedekah, orang berjuang, boleh. Artinya kalau dalam hal kebaikan boleh saya padatkan, itu boleh kita ngiri asalkan tidak apa istilahnya hasad atau pengen supaya orang itu nikmatnya dicabut. Nah, tapi kalau itu jadi inspirasi, gue kenapa ya kok jodoh dia deket? Ternyata ibadah dia lebih bagus. Kenapa rezeki dia kok kerja duluan padahal lulusnya bareng? Ternyata dia lebih berbakti kepada orang tua. Itu carilah mindset kita untuk menjadi apa? Positif mindset. Atau apa istilahnya? Grow. Ya, grow mindset. Ya, growth mindset. Mindset yang berdaya, mindset yang bertumbuh, mindset yang positif, mindset yang membuat kita jadi optimis. Coba, ketika mindset, cara pikir kita, ya neuro ini kita udah kotori. Tadi satu neuron ke berapa neural? 100. Ribuan. Di otak kita ada berapa neuron? 100 miliar. Keren banget. Terima kasih Umi Widya. 100 miliar. Jadi kalau mohon maaf, ada satu kata aja terselip. Awas loh. Lu mah nggak temen, ya kan? Gue tahu lu mah orangnya ngembat, ya kan? Misalnya ditelikung gitu ya kan? Karena sama-sama suka. Udah doain aja yang baik kan, bukannya malah, gue juga suka sama dia. Kenapa sih kok yang dipilih dia? Itu hati-hati di sini. Tek terus ketemu dia, ya kan? Dia senyum, dia salam, kita masih aja cemberut. Terus akhirnya apa di sini? Pandangan masa depan. Ya. Atau mohon maaf guyonannya adalah madesu, masa depan suram. Bukan karena siapa-siapa, karena diri sendiri. Di situ ada yang kita sebut mental block, ya. Satu tembok yang dibangun, disusun sendiri. Ya. Saya coba loncat ya, intermezzo ya. Kalau Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ismail, yang dibangun tembok apa?
Tembok Tembok? untuk mempunyai wujud makjud ya. Tembok apa? Kak? Iya, tembok Ka'bah. Tembok Ka'bah. Prasasti buat manusia kumpul di Mekah. Lah kita yang dibangun tembok mental block. Kan gitu kan, nabrak lah, gelap kan gitu. Oke, lanjut. Sikap seseorang yang menentukan suatu respon maupun pemaknaan. Nah, ini masuk NLP-nya nih. Ya, masuk di sini. Pemaknaan. Kalau dalam NLP ya itu disebut reframing atau frame, bingkai. Reframing berarti pemaknaan ulang. Teman-teman sekalian, saya boleh tanya ya, kalau di Padang sana misalkan teman-teman naik sepeda motor atau naik mobil kemudian macet, apa yang terbesit dalam pikiran? Boleh bantu jawab? Ayo. Apa? Ketika macet apa teman-teman bilang? Panas. Lama kali. Ih, lama kali. Panas. Iya kan? Apa tadi apa dia bilang apa itu istilahnya? Ih, sial nih. Gue bisa telat nih, kata orang Jakarta atau orang Bandung. Apa kalau orang Bandung? Siak gitu ya. Gitu kan, itu ungkapan-ungkapan kayak gitu kan, ya itu. Nah, bagaimana kalau kita pemaknaan situasi atau pemaknaan ulang, ini yang kita sebut dengan reframing. Kita macet, kita bilang, ih, gue punya kesempatan buat murojaah. Ya, kalau yang punya hafalan kan gitu. Mbak siapa Iza kan gitu ya, saya lihat fotonya, buah Al-Quran keren ya kan. Coba ya kan, misalnya apa macet, kemudian apa? Langsung lihat, gue punya kesempatan buat apa namanya murojaah. Atau misalkan, macet, udahlah, gue telepon nyokap misalnya, telepon ibu, Bu, ini lagi macet, doain ya, mudah-mudahan lancar perjalanan, habis ini mau ujian misalnya gitu. Nah, seperti itu. Ada hal-hal positif yang kita bisa lakukan. Itu namanya mindset. Oke, ya. Paham ya? Faham tuh ya? Ya, oke. Oke, good ya. Nah, yang keempat, kepercayaan dan cara berpikir seseorang yang mempengaruhi sikap maupun perilaku seseorang untuk menentukan keberhasilan hidup. Teman-teman sekalian, mindset ini luar biasa. Saya boleh contohkan ya seorang tokoh yang menginspirasi kita, namanya Bapak Khairul Tanjung. Ya, awal beliau bilang saya ini anak singkong. Tapi apakah beliau cukup dengan disebut anak desa, anak pedalaman, anak singkong, anak orang nggak punya? Enggak, teman-teman sekalian. Justru di dalam NLP itu yang disebut membangun anchor, jangkar, optimisme, ditanam dalam-dalam. Gue anak orang miskin memang. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, gue yakin 10 tahun lagi gue harus jadi pebisnis sukses. Are you ready? Ready. Yes, I'm ready. Oke, saya pengen tahu semuanya ya. Ini saya tampilkan karena saya recording. Kalau saya bilang, are you ready? Semuanya pegang di dada. Yes, we are. Yes, we are. Gimana? Pegang dadanya. Yes, we are. Gimana? Yes, be out. Oke, kurang kompak ya. Kemudian tambahin Anda saksinya. Gimana? Anda saksinya. Oke. Ya. Teman-teman semua menjadi pribadi yang unggul dan siap sukses serta mulia. Are you ready? Yes. Yes. Anda saksinya. We are. Anda saksinya, oke? Oke. Teman-teman Yes, be sekalian. out. Teman-teman sekalian, saya coba sedikit cerita tentang self talk ya. Ternyata setiap kata yang kita keluarkan itu ditangkap oleh siapa? Alam semesta ini. Ya, oke, saya mohon izin ya, tontonkan video ini supaya teman-teman sekalian ketika tadi saya minta menyampaikan itu bukan tanpa maksud ya teman-teman, tapi itu saya niatkan sebagai self talk teman-teman sekalian, bukan buat saya. Jadi kalau mohon maaf ya kalau tadi masih bercanda, nanti silakan diulangi sendiri. Ternyata self talk itu bisa ditimpuk, apa istilahnya ditebelin. Ya, kalau di dalam apa namanya NLP itu disebut double anchor.
ditimbun lagi. Jadi kalau teman-teman tadi masih sempat bercanda, boleh nanti lihat, ya Allah, tadi maaf ya. Oke, baik. Mulai hari ini dan seterusnya, aku yakin jadi orang yang sukses pebisnis. Nah, seperti itu. Nanti tinggal sesuai dengan cita-cita teman-teman aja. Oke, saya lihatkan dulu ya video ini ya. Mungkin sudah pernah lihat. Ya, sebentar ya. Kayaknya. I don't understand. Gimana kau? Lah. Oke. Belum tampil ya? Belum. Oke, teman-teman sudah pernahkah lihat video ini? Kita tonton dulu ya, nanti yang sudah lihat mohon izin ya, nonton lagi ya. Look at Oke, Brock. silakan, kelihatan? You're in the end zone. Sebentar, teman-teman kelihatan? Kelihatan. Oke, kita lihat ya. I want God to bless this team so much people talk about what he did. But it means we got to give him our best in every area. And if we win, we praise him. And if we lose, we praise him. Either way, we honor him with our actions and our attitudes. So I'm asking you, what are you living for? I've resolved to give God everything I've got. And I'll leave the results up to him. I want to know if you'll join me. Your attitude's like the aroma of your heart. If your attitude stinks, it means your heart's not right. You sure is preachy today. Mm-hmm. What? How's your attitude, Brock? It's fine. Then you'll be okay with the death crawl, right? All right, everybody on the goal line. Get your partner. Let's go. Let's go. Show me something. 10 yards. Move it. Move it. Let's go. Let's go, Matt. Let's go. Let's go, Jonathan. Show me something. 10 yards. Show me some power. No knees. Keep your knees off the ground. Show me something. There you go. 10 yards. Show me some muscle. Show me some power. Give me some heart. Let's go. Very good, boy. Very good. Let's run it back. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, Brock? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you can go the 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. All right, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. Now get a good tight hold, Jeremy. All right, let's go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little bit left. There you go. Jeremy, good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Not 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. I ain't done. Just resting a second. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going.
Keep driving it. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. Keep driving. Keep your knees off the ground. Keep. Oke, teman-teman sekalian, luar biasa. Ya. Semuanya bisa menyaksikan video tadi ya? Bisa. Bisa. Teman-teman sekalian, banyak sekali inspirasi ya yang bisa kita petik dari awal ya ketika dia sebutkan Tuhan sampai di akhir ya. Dan teman-teman sekalian ya, kita mulai masuk ke leadership nih. Ya. Pemimpin terbaik buat teman-teman sekalian adalah diri teman-teman sekalian. Ya. Kalau ini muslim semuanya ya, ternyata jiwa adalah panglima bagi diri kita. Ya, ibarat kalau kita ada Pak Kusir, ada kudanya, ada delmannya, otak ya atau pikiran ya, ini kita ini menjadi penanggung jawab utama diri kita sendiri. Ya. Tentu ketika kita lihat video itu ya, kita butuh memang seorang coach, seorang trainer ya, seorang teman, sahabat, ya, seorang yang menginspirasi kita, motivator gitu kan. Nah, tapi teman-teman sekalian, yakinilah ketika teman-teman mau kayak tadi tuh, ya matanya ditutup, itu sudah hebat banget. Ya. Satu visual dia tutup, nah makanya teman-teman kan gitu ya, bisa melakukan terapi ini sebetulnya. Kalau tadi saya contoh pertama adalah atur pernafasan, olah pernafasan untuk memasukkan, mengizinkan oksigen masuk ke otak kita. Berikutnya adalah mengizinkan diri kita masuk ke alam
bawah sadar lebih efektif lagi. Ya. Ketika tadi itu ada suara-suara yang membuat kita lebih optimis. Contoh misalnya, ketika teman-teman di Mahakarya Anak Bangsa, kemudian di situ dibangun satu anchor itu kan, pejamkan mata, mengatur nafas, kemudian dia bilang apa? Baiklah, ya, gua nih ya anak bangsa yang harus punya karya untuk bangsa yang besar ini. Nah, itu menurut saya itu udah bisa menjadi anchor. Sama juga kalau teman-teman ada yang jadi orang tua, ya, jadi anak misalkan. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, karena ada 7 menit lagi, izinkan supaya teman-teman makin tertarik. Ya, saya share screen untuk Sains Qurani. Sedikit aja ya. Setelah ini boleh tanya jawab. Ya. Sudah tampil? Ya, mobil pakai mundur, nutupi kae. Sudah tampil kah? Sudah, tampil. Sudah ya? Ya, Oke, sudah. baik ya. Kita lihat ya, ini mungkin senengannya anak-anak kita ya. Ya, robot ya. Teman-teman sekalian, ini identik dengan teknologi ya. Kita lihat. Ketika kita mencari inspirasi itu di dalam Al-Quran, ternyata Al-Quran di surat Al-Hadid ya ayat 25 menyebutkan, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Oke, teman-teman sekarang lihat ya, misalnya mobil, pesawat, kemudian robot ya, dan yang lain sebagainya berbahan besi. Ini luar biasa kemaslahatannya untuk umat manusia. Nah, disinilah sebetulnya saya pengen memberikan semacam flashback, ya. Artinya apa? Ulama-ulama, ya, atau para cendekiawan dulu, ya, di dalam Islam, ya. Contoh misalkan yang hari ini yang kita tidak bisa pungkiri adalah Eropa, ya. Menurut beberapa ilmuwan Eropa bahkan Islam itu atau kaum muslimin dalam hal ini cendekiawannya dulu sangat berjasa, ya, kepada dunia Eropa. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat kata ilmuwan, logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Akan tetapi sistem tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi hanya didapat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Ya. Kemudian ini lanjutkan, langsung kita lihat. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta. Dan mereka bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa. Kesimpulannya, kita lihat, besi diturunkan ke bumi sekitar 4 miliar tahun yang lalu ketika bumi masih berupa bola panas. Ini dalam satu teori ya. Bercampur dengan tanah ketika menjadi proses pendinginan. Al-Quran mendahului penemuan ilmuwan modern mengenai asal-muasal besi. Ini ya satu contoh. Saya kasih contoh 2 aja. Nah, sekarang kita lihat fungsi gunung. Al-Quran bilang gini, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak? Kata ilmuwan. Gunung-gunung muncul sebagai hasil pergerakan dan tumpukan dari lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Ketika 2 lempengan bertumbukan, lempengan yang lebih kuat menyelip di bawah lempengan yang satunya. Teman-teman masih ingat kejadian apa? Gempa bumi, kemudian yang terakhir di mana itu? Mana? Poso ya. Yang agak ngeri kan gitu kan, tabrakannya ya. Kemudian apa? Sementara yang di atasnya melipat dan membentuk dataran tinggi dan gunung. Lapisan bawah bergerak di bawah permukaan dan membentuk perpanjangan yang dalam ke bawah. Ini berarti gunung mempunyai bagian yang menghujam jauh ke bawah. Ya, pasak tadi ya. Yang tak kalah besarnya dengan tampak di permukaan bumi. Jadi kelihatan kita kan besar tuh. Nah, teman-teman sekalian, saya nanti mencoba ya menambahkan gambar. Otak kita itu ibarat, kalau boleh saya sebut, seperti gunung ini. Kelihatan dalam teori itu besar, tapi pasaknya itu lebih besar lagi kalau kita mau gali. Nah, sayang banget ketika misalnya kita ya naik gunung berhasil, katakanlah Gunung Rinjani atau gunung misalnya Mount Everest atau mana lah, bisa kita daki. Tapi ternyata dalamnya lautan atau dalamnya gunung kita ya atau potensi otak kita tidak
kita belum bisa optimalkan ya sampai sejauh apa ya. Mohon maaf ketika kita kerja keras, belajar, bekerja atau apa ya dalam usaha kita keseharian, kemudian kita belum sudah kayaknya udah cukup segini deh usaha yang aku udah optimalkan. Nah, udah mentok segitu. Tapi ketika ada situ mujahadah istilah kita ya, makanya nanti bonusnya mujahadah rezeki ya, bonusnya certified ini adalah mujahadah rezeki. Nanti kita akan kaji seperti apa. Kesimpulannya, tidak ada yang mengetahui apa fungsi keberadaan gunung dulunya sebelum teknologi berkembang seperti saat ini, dan kenapa gunung dikatakan sebagai pasak telah dijawab oleh Al-Quran sebelum sains modern menjawabnya. Oke teman-teman sekalian, ya terima kasih ya, waktunya pas kurang 2 menit aja. Nah saya kembalikan kepada moderator Kak Izzati Nahda. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian, itu baru cuplikan ya. Materinya ada sekitar 200 slide. Jadi kalau kita bagi 8 pertemuan, berarti satu pertemuan sekitar 25 slide. Ya, mungkin seperti itu. Mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat buat saya dan teman-teman sekalian. Mohon maaf dan saya kembalikan ke Kak Izzati. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran jazakallahu khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi kepada kita. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin bisa ditanyakan langsung melalui voice atau melalui chat. Silakan. Bisa raise hand terlebih dahulu. Moderator, saya mau tanya moderator. Ya, baik, silahkan Pak Rifan. Oke, terima kasih moderator. Untuk Ustadz Agus, tadi sangat menarik sekali yang disampaikan. Kebetulan saya sekarang mengajar di salah satu lembaga sekolah yang leadership school, Ustadz. Ya, untuk tadi kan memberikan ilustrasi yang sangat luar biasa. Bahwa di otak itu mengandung begitu banyak komponen-komponen yang menjadikan orang bisa menjadi lebih daripada yang ada. Tipnya itu bagaimana Ustaz? Biar kita itu sebagai sebagai pengajar ataupun sebagai orang yang belajar itu bisa memaksimalkan leadership tadi itu dengan berbasis Qur'ani, Ustaz. Syukran, Ustaz. Nah, dikumpulkan pertanyaannya dulu atau langsung jawab, Ustaz? Boleh, dikumpulkan boleh. Baik, terima kasih kepada Pak Rifan. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya sambil menunggu langsung dijawab aja dulu, Ustaz. Terima kasih Ustadz Muhammad Rifan Asofik ya, yang mengajar di sekolah leadership school Islamik ya. Ya, Ustaz. Oke, makanya pertanyaannya yang disampaikan yaitu bagaimana melatih leadership ya berbasis Qur'ani. Keren banget ya. Teman-teman sekalian, salah satunya, mohon maaf ini juga sekalian juga semacam iklan ya. Salah satunya adalah saya kebetulan juga memang banyak teman-teman yang mengajar di sekolah Islam seperti itu. Terakhir itu saya mendampingi satu kepala sekolah di FIWA atau Fitrah Islamic World Academy ya kalau nggak salah. Beliau kepala sekolahnya langsung ya, kami belajar bareng gitu mengambil NLP seperti itu. Nah, secara singkat saya sebutnya adalah butuh latihan. Satu, butuh latihan memang ya. Karena memang otak ini hal yang luar biasa. Makanya kan gini ya, setiap sesuatu yang besar ya, seringkali kita perlu mengikhtiarkannya lebih. Contoh, ketika para sahabat atau nabi, ada yang nabi disebut sebagai ulul azmi. Bagaimana tingkat kesabaran beliau? Sabar di atas kesabaran. Ya, kalau istilah Al-Quran kan gitu. Isbiru wasobiru, sabar dan terus sabar. Nah, berarti teman-teman sekalian, bagaimana supaya kita bisa melatih leadership berbasis Qur'ani? Yang pertama, tips saya adalah latihan. Latihan memimpin. Di sekolah mungkin ada semacam LDKS, latihan dasar kepemimpinan sekolah ya atau siswa.
Itu bisa jadi ajang. Bagaimana supaya berbasis Qur'ani? Nah, carilah, ini mohon maaf saya boleh tunjukkan, ya. Ada banyak literasi-literasi yang bisa menggugah peserta didik kita. Contoh, tadabbur kisah Qur'ani. Nah, teman-teman bisa cari literasi-literasi itu. Ketika kita mau berbasis Qur'ani, coba ambilkan cerita-cerita yang menginspirasi dari Al-Quran. Ashabul Kahfi kah, kisah Nabi Yusuf kah, kisah Nabi Sulaiman kah, tentara Jalut dan Tolut kah, dan yang lainnya. Ketika itu terus kita latih satu tadi, yang kedua kita kasih contoh, kan gitu ya? Ya, dalam satu teori pendidikan disebutnya kan modeling teori atau teori percontohan. Nah, maka yang ketiga yang saya kuatkan adalah yuk kita sebagai seorang guru, seorang ustadz, ustazah atau orang tua, kita berikan uswah, contoh. Itu. Maka yang keempat, yang terakhir adalah kita nggak boleh lelah, teman-teman. Karena memang ini tuh hal yang besar. Kalau hal yang kecil, mohon maaf, remeh-temeh, mungkin sebentar aja udah dapat gitu. Berarti pemimpin itu tidak dicetak dengan ujuk-ujuk, mohon maaf. Kalau ujuk-ujuk nanti banyak deh minusnya, banyak deh PR-nya. Tapi kalau sudah disiapkan, sudah ditempa, ya ibaratnya saya boleh ambil satu peribahasa. Mohon maaf. Besi itu tidak akan bisa ditempa kecuali dengan baja. Berarti kita kalau mau membentuk peserta didik kita, anak kita, siswa kita, santri kita untuk menjadi pemimpin yang berbasis Qur'ani, kita sendiri yuk gitu. Kita kuatkan modalitas kita untuk memberikan uswah. Nggak boleh loh Al-Quran ngasih contoh yang baik kayak gini, yang ini kurang baik ya, seperti ini, seperti itu. Itu kita perkuat. Makanya bahasa Al-Quran itu ada di situ ada furqan, pembeda. Itu. Bagaimana orang yang mendapatkan furqan itu? Ya, furqan itu didapatkan dengan cara mujahadah atau kesungguhan. Ya, makanya ada peribahasa itu kan, bersakit-sakit dahulu, ya, berenang-renang kemudian kan gitu, bersenang-senang kemudian. Memang berat, teman-teman. Kenapa? Karena a'dhamu darajatan 'indallah. Pahalanya itu a'dham, lebih agung. Kalau cuma duduk-duduk ya kan, memang rezeki datang, memang ilmu juga bisa didapat gitu kan. Tapi teman-teman itu masih bisa lebih. Coba kita cek aja, misalnya tidur semalam, kalau tidur 3 jam, teman-teman cukup nggak 3 jam tidur? Cukup kan, walaupun pagi katakanlah masih ngantuk-ngantuk. Tapi ketika kita bisa tidur 8 jam, kalau kita pilih berapa waktu yang sudah terbuang, teman-teman? Seperti itu, kita mulai hal-hal yang kecil. Gitu kan, oke, ini saya bisa nih aktifkan. Ya, mengatur tadi itu, pola pikir kita. Ini macet nih, gue bawa buku, gue baca deh. Gitu. Ih macet, lu mah kayak gitu ya kalau dimintain pinjam ya misalnya gitu. Nggak pernah ngasih. Coba itu dibalik mindset itu. Oke, orang yang mulia adalah orang yang suka berbagi. Udah, kita walaupun katakanlah punya 50.000, dia mau pinjam 20.000, kasih. Nah, mindset itu yang kemudian membentuk behavior. Sama juga peserta didik nanti kayak gitu. Kita kasih terus sedikit gitu kan. Ibaratnya bebatuan atau di laut itu kan, karang. Itu terus saja. Yakin deh. Apalagi keberkahan Al-Quran kita sudah tahu. Setiap yang ditempeli Al-Quran pasti mulia. Nabi, tempeli Al-Quran Nabi Muhammad mulia. Bulan ditempel Al-Quran, bulan mulia, Ramadan. Hari atau malam ditempelin Al-Quran, jadi Lailatul Qadar. Nah teman-teman, kalau ini motivasi buat saya. Kalau kita pengen mulia, udah pegang aja perkataan Nabi itu. Ya, kata Nabi gini, Innallaha, sesungguhnya Allah Tuhan tuh, Innallaha yarfa'u, meninggikan, mengangkat, memuliakan. Siapa? Yarfa'u bihadzal kitab. Ditinggikan dengan kitab Al-Quran ini. Panduan ini. Kalau di sini ada yang non-muslim, mungkin dengan kitabnya itu, rujuk aja yang benar-benar. Ya. Nah kalau kita muslim semuanya, ya udah rujuk aja benar-benar tuh Al-Quran. Mungkin itu Kak Izati Nahda dan Kak Rifan juga teman-teman sekalian. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Apakah sudah terjawab, Pak Rifan? Ya udah, terima kasih Ustadz. Jawabannya sangat menginspirasi Ustadz. Baik Ustadz, Syukron. ini ada pertanyaan Iya. di room chat. Afwan. Saya Alif dari mahasiswa kesehatan di Tangsel. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menciptakan mindset leadership, terutama di lingkup mahasiswa? Terima kasih. Oke, mohon izin saya langsung jawab ya sambil menunggu yang lainnya. Teman-teman sekalian, hampir mirip dengan Ustadz Rifan ya, atau guru ini. Hari ini kan Hari Pahlawan, saya ucapkan dulu ya. Kakak sebagai guru yang menurut saya adalah pahlawan walaupun tanpa tanda jasa ya. Yakinilah 10 November ini bagian dari pahlawan kita. Karena kalau tidak ada guru, ya kita nggak tahu ya seperti apa nasibnya teman-teman siswa atau pelajar kita. Jadi karena hadirnya teman-teman ini semuanya ya, Kak Rifan dan teman-teman yang lain sebagai guru, menurut saya itu adalah profesi yang mulia. Selamat menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Oke. Syukron Ustadz, syukron. Nah, jawabannya hampir mirip dengan Kak Rifan ya. Kalau posisinya sebagai mahasiswa, bagaimana untuk melatih mindset leadership? Ya, mindset kita kembalikan itu adalah pola pikir. Ya, yang tadi kita lihat ada 4 ya. Masa depan, cara pandang, gitu kan, perilaku, gitu kan, itu sangat berpengaruh sekali. Berarti bagaimana supaya pola pikir kita ini selalu saja bisa kita pimpin, mindset leadership, gitu kan, seorang pemimpin kan gitu kan, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani, kata Ki Hajar Dewantoro kan. Di depan memberikan teladan, di tengah menemani, di belakang juga tuturi handayani, ya kan? Semua di dalam posisi apapun. Jadi posisi yang saya ambil di sini adalah posisi sebagai mahasiswa. Teman-teman sebagai mahasiswa itu adalah rasa syukur yang hebat yang harus kita ungkapkan. Kenapa? Karena teman-teman sebagai agen of change, ya, sebagai agen perubahan. Kalian ini adalah calon pemimpin masa depan. Coba kalau calon pemimpinnya saja mudah diadu domba, mudah dipanas-panasin, mudah dibuat diajak rusuh. Bagaimana nasib pemimpin nanti? Ya kan? Kan masih bisa dialog, masih bisa itu kan gitu. Tapi jangan itu, mohon maaf, itu tidak mengurangi rasa kritis kita. Kalau kita melihat kebatilan, melihat keburukan, kemungkaran, ketidakadilan, tetap disinilah leadership itu, ya, dilatih. Ya, karena teman-teman adalah mahasiswa, ibaratnya yang saya dulu pernah dengar ketika saya mahasiswa adalah miniatur bernegara. Jadi teman-teman ini calon pemimpin semuanya. Kalau Mas Alif lagi jadi mahasiswa, udah coba dilatih, ikut organisasi, ikut perkumpulan, gitu kan, ikut asosiasi komunitas, itu latih. Disitulah. Ya, saya coba ambil sedikit perkataan dari Umar, sahabat Umar radhiyallahu an, kata beliau gini, orang yang berkumpul dengan masyarakat yang buruk, ya, sedangkan dia di situ berat banget melakukan kebaikan, itu lebih baik dibandingkan dia uzlah, mengasingkan diri di atas pegunungan. Ini satu teori ya, saya sepakat banget masih dengan teori itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau mau melatih mindset leadership di dunia kampus atau kemahasiswaan, udah cemplungin aja ke organisasi. Kalau di organisasi gak enak, Pak, gak enak. Saya ikut organisasi ini, isinya mah orang jelek-jelek banget, diajak sholat gak mau. Isinya orang jelek-jelek banget, pelit-pelit, ya, adanya cuma minta-minta. Saya malah yang sering dipelorotin gitu. Udah, seperti itu melatih leadership teman-teman. Ya, caranya gimana? Reframing. Ubah, pemaknaan ulang. Setiap yang sudah kejadian itu jadikan momentum terbaik, teman-teman. Itu kan, Mas Alif nih misalnya nih, aku kok nggak punya sahabat yang baik ya. Setiap aku pengen curhat, teman-teman nggak mau aku curhat. Sedangkan teman-teman curhatnya ke aku terus. Nah, itu langsung reframing. Langsung Mas Alif lakukan. Oke, baik, aku ini calon pemimpin besar. Karena pemimpin itu adalah mendengar. Pemimpin adalah mendampingi. Pemimpin adalah tempat masyarakat curhat. Nah, kalau udah seperti itu, akhirnya behaviornya apa? Cool kan? Humble kan? Jadinya apa? Jadinya kan nemenin gitu kan? Bukannya malah ninggalin. Nah, itu teman-teman sekalian sekilas mudah-mudahan difahami.
Terima kasih. Syukran Ustadz atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu semua? Oh, saya mau bertanya. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak beda ya pertanyaannya gini. Kan kenapa orang itu bisa kenapa orang-orang itu bisa tidak percaya diri, malah sampai dia depresi gitu? Karena kan di sini mindset itu suatu kepercayaan yang mempengaruhi sikap atau tingkah laku seseorang. Apakah di sini mindsetnya itu masih rendah atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan langsung dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Ini pertanyaan melengkapi ya dua pertanyaan sebelumnya. Teman-teman sekalian, ya. Tadi kenapa sih kok kita kemudian belum punya rasa percaya diri ya? Apakah mindsetnya gitu? Nah, teman-teman sekalian, sering banget kejadian ya. Ini saya coba ambil ya teksnya dari hadis qudsi. Tuhan tuh pernah bilang kayak gini, Allah tuh pernah bilang kayak gini, ana inda donni abdi bi. Aku nih sesuai persangkaan hambaku. Manusia kalau berprasangka jelek, berprasangka buruk, nggak percaya diri, udah itu yang didapat. Nah, bagaimana kemudian ya supaya percaya diri? Satu, ya. Kan ini ibaratnya insecure gitu ya, bahasanya anak sekarang kan gitu ya. Nah, udah lo mah itu ibaratnya gini, itu cuma ada di pikiran. Kenapa? Karena tumpukan pengalaman-pengalaman ya yang kemudian katakanlah mohon maaf nih, misalnya kayak temen dulu pernah, lu mah malas ngerjain PR, lu mah anaknya nggak bakalan berhasil, lu mah gini, itu tumpuk ada di sini memori melalui pendengaran, penglihatan, bahkan lagi memang kejadian kita itu orangnya malas gitu ya kan. Nah itu memang akan membentuk mindset. Nah, bagaimana kemudian kita harus keluar dari jebakan itu? Yang pertama, jadilah diri sendiri. Ya. Setiap kita coba tadi tuh, tengok aja masalah satu aja ciptaan Tuhan di otak di dalam kita. Sudah berapa tuh neuron yang kita optimalkan? 100 miliar ya. 1 miliar, 1 neuron itu ribuan neural. Cobalah kita kemudian kasih kata-kata positif itu. Berarti teman-teman sekalian, kalau sudah ada rasa tidak percaya diri, lawan itu dengan celetukan, kata orang Jawa. Orang Sumatera apa bilangnya? Celetukan itu apa? Kalau kata orang Jawa celetukan atau ngerundel ya, atau istilahnya apa? Ngedumel kata orang Jakarta ya. Lawan itu dengan kata-kata kita tuh yang suka ngenteng tapi hasilnya kena gitu. Jadi kalau udah mulai insecure atau nggak percaya diri, udah langsung ada celetukin. Ini Mukminah nih, yang dulu SD pernah juara. Nih Mukminah nih, yang dulu SMP aku pernah jadi. Nah, timbulkan itu pengalaman-pengalaman yang baik itu. Nah nanti di dalam pelatihan saya akan ajaran terapinya. Oke, saya mohon izin ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau tadi latihan pernafasan, yang kedua tadi apa? Apa tadi? Tadi saya kasih terapi juga. Ini terapi yang ketiga yaitu ikhtiar menghapus memori buruk. Teman-teman, bola mata kita ini ya, ini sangat berhubungan dengan ini karena visual ya, berhubungan dengan otak ya. Kalau teman-teman mau melakukan self talk, tengoklah ke kiri bawah. Ya, bisa ke kiri bawah. Itu melakukan auto digitalisasi atau self talk tadi. Ketika teman-teman mengungkapkan di situ, aku hebat, aku oke, aku anak yang soleh, aku hebat, aku akan juara, aku ini, aku pokoknya yang baik-baik di situ. Letakkan di situ. Kalau teman-teman punya memori buruk, langsung segera dari situ tarik ke kanan atas. Di kanan ini apa? Ya. Kalau tadi auto digitalisasi, kalau yang kanan ya, itu visual KK. Construction.
ya, itu teman-teman harus membayangkan yang baik-baik. Contoh, Mukminah boleh bantu jawab hal percaya dirinya tidak dalam hal apa? Boleh kasih contoh gitu, nggak percaya diri waktu ngapain? Aku tuh dandan, aku nggak percaya diri misalnya, atau apa? Coba boleh kasih contoh. Contohnya itu pas saya ngeluarin ide, misalnya pas rapat nih, terus kan kita disuruh berpendapat, tapi maunya berpendapat, tapi kayak nggak percaya diri gitu sama ide sendiri. Good, ketemu jawabannya. Teman-teman lakukan celetukan itu. Celetukan pakai apa ini? Suara. Karena di sini tadi saya sebut apa? Auto digitalisasi, otomatis. Keluarkan suara itu di kiri bawah. Aku mengeluarkan pendapat dengan lancar. Nah, kita kan ada doa tuh. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Boleh itu sebelah kiri. Boleh, nggak apa-apa, ya. Nah, setelah itu tarik ke kanan atas. Tadi apa? Visual construction. Visual itu apa? Pandangan. Konstruksi itu menyusun. Berarti di situ teman-teman harus berusaha. Aku menyampaikan pendapat, teman-teman tepuk tangan. Gitu. Paham, Mukminah? Jangan tadi, mohon maaf ya kan, udah kedaulan. Nanti pasti, aduh, pendapatku dicengin sama teman-teman. Iya, pendapat apaan sih? Pendapat abal-abal itu, itu mah nggak ada daging, itu cuma kulit, misalnya gitu kan. Itu yang bayangan. Semakin menggigil itu, semakin nggak berani. Begitu keluar kayak gitu, langsung celetukin. Gue bisa. Minimal itu singkat banget. Habis itu tengok ke atas, cepet. Nah, teman-teman kalau ini orang ngapain ya gini-gini. Misalnya kayak gitu, nggak apa-apa, cuma pakai bola mata aja, langsung cepet gitu. Nanti lama-lama bisa refleks, teman-teman. Kalau belum bisa ya pakai kayak gini. Ini nanti lama-lama teman-teman bisa refleks. Latihannya pagi hari itu teman-teman tutup ya, matanya tetap melek tapi ditutup satunya. Nah, ini nanti diputar searah tawaf dan berlawanannya. Nanti satunya lagi. Nah, itu terus kayak gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan tadi. Ketika bilang ke kanan atas, di sini ada visual construction. Nggak perlu ngomong, nggak apa-apa. Karena memang visual. Langsung bayangan Mukminah itu ada di kelas itu. Apa yang terbayang? Tepuk tangan teman-teman tadi. Paham? Nah, jalur ini saja kalau dilewatin, udah mulai percaya diri itu ketutup. Nah, habis itu kalau masih belum juga, masih gemeteran, mau ngacung aja, takut sama dosen. Nah, habis itu geser ke kiri kalau masih ada trauma itu, anggaplah trauma seperti itu ya. Atau kita, nggak pede itu kan. Ini mohon maaf, seperti ada, kalau saya sebut itu, mental yang kurang atau lagi down gitu. Nah, kalau masih kurang, begitu tengok kanan kita udah bayangannya teman-teman tepuk tangan, ngasih apresiasi, guru bilang, wah hebat kamu, oke usulannya. Kalau belum cukup, tengok ke kiri atas. Kiri atas. Apa kiri atas itu? Visual remember. Visual remember, ingatan yang buruk. Nah, disinilah nanti Mukminah ingat. Dulu aku kelas 5 memang pernah jadi ketua kelas, begitu bilang, teman-teman, ayo besok kita ngerjain tugas. Apaan sih usulmu itu? Kamu itu usul, sok-sok pinter misalnya. Nah, diingat-ingat yang kejadian asli itu. Paham, Mukminah? Nah, nggak usah banyak, cukup satu aja tapi yang mengena, yang ketika itu insecure, ya, tidak pede. Tapi jangan lama-lama, setelah itu bawa lagi ke kanan atas. Serat. Itu ibaratnya, mohon maaf, kalau di dalam NLP itu ibaratnya menghapus. Set gitu. Tuhan, Allah itu Al-Ghafur, Al-Ghafar. Dosa itu diampuni, dihapus bahkan. Nah, kita masa dengan perbuatan kita yang kurang baik aja kita nggak ngampuni sih. Nggak bisa menghapus tuh memori kita yang jelek itu. Bisa, teman-teman. Pakai ikhtiar tadi, tengok kiri, kanan, atas, bawa ke kiri, atas, jret. Begitu ingat, bahkan misalnya sampai nangis nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama, biar nggak iya bener. Langsung bawa ke kanan, atas, jret. Langsung apa? Ini aku hebat. Gitu, langsung gitu, kanan atas. Nah, udah itu kayak gitu, jangan melayang-layang, ibarat mimpi kan gitu kan. Langsung buru-buruan ke bawah. Nah, inilah teori padi, teman-teman. Ke kanan bawah. Mohon izin ya, ini anak saya yang tadi jatuh mau bangun dia. Nah,
langsung dari duduk nah ya. Nah, langsung dari kanan bawah tengok ke kanan atas, langsung tengok kanan bawah. Ya, walaupun kita sedemikian apa cita-cita tinggi kita, tapi ingat kaki kita ini masih menginjak ke bumi. Tengokkan ke kanan bawah, ada apa di situ? Ada, mohon maaf, auditory construction. Ada apa di situ? Ada suara-suara yang membisikkan pada kita, kamu hebat, kamu luar biasa. Ingat loh, ibumu menunggu kesuksesanmu. Ingat loh, istri dan anak-anakmu. Ingat tuh kakak adikmu. Ingat tuh murid-muridmu. Gitu. Gimana kalau itu suara nggak ada? Buat suara sendiri. Jadi latihan kepercayaan diri itu bisa dilatih sendiri. Misalnya contoh Mas Alif tadi kan nggak percaya diri gitu. Udah pagi-pagi malam-malam pokoknya cari waktu deh yang bisa menyendiri. Langsung bilang, direkam. Ya, didengerin sendiri. Kan bisa pakai headset, pakai HP ya kan, pakai apa direkam kemudian dengerin. Itu sekali aja didengerin, udah 60.000 kali teringat, disimpan di memori ini. Nah, ketika tadi praktek terapi tadi, udah langsung teman-teman ingat ya kata-kata tadi. Oh iya ya. Tadi aku nyuarain aku hebat. Aku nyuarain katanya 10 tahun lagi mau jadi pemimpin. Mau jadi entrepreneur yang luar biasa. Menjadi 10 daftar orang terkaya di Indonesia. Gitu. Mungkin itu ya. Cukup dulu. Saya kembalikan ke Kak Izati. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baiklah, karena sudah menunjukkan pukul 9:30. Pertanyaannya sesi tanya jawabnya kita sudahi. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bisa kita manfaatkan dan kita amalkan, dan kita semua bisa terus untuk mengupgrade ilmu kita. Terima kasih juga kepada teman-teman Bapak Ibu peserta yang telah menyempatkan untuk hadir dalam rangka menimba ilmu pada malam hari ini. Saya mewakili penyelenggara dari Mahakarya Anak Bangsa dan Public Speaking Center menyampaikan ucapan terima kasih dan maaf atas segala kekurangan yang telah dilakukan dalam menyelenggarakan kegiatan kali ini. Dan kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang belum masuk grup WhatsApp, silahkan untuk masuk grup melalui link yang ada dalam room chat. Karena insya Allah akan ada webinar-webinar selanjutnya yang akan kita laksanakan dan diinfokan di dalam grup tersebut. Terakhir, saya sebagai moderator minta maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustadz dan teman-teman semua mungkin sudah boleh untuk lihat. Oke. Nanti teman-teman kalau butuh informasi certified neuro leadership Science Qurani bisa menghubungi Kak Izati Nahda atau Ranji Manajemen ya dengan teman-teman yang panitia hari ini. Insya Allah ini ada promonya gitu. Biasanya kalau untuk normal gitu untuk certified-nya itu bisa diangsur karena dalam 1 bulan ya. Jadi biayanya bisa diangsur itu 1.500.000. Nah, untuk promo bulan November ini untuk Hari Pahlawan ini sampai 1 bulan ya. Itu 500.000. Jadi tadi teman-teman bisa angsur itu sampai dengan pembelajaran selesai. Gitu. Jadi kemudahannya seperti itu. Nanti pembelajarannya kita akan mulai peserta minimal 20. Oke, terima kasih. Mungkin itu mohon izin live ya. Terima kasih teman-teman. Barakallah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.